Saya Ifik Arifin, Saya Marisa Pariasto. kita berada di Techniques by Inixindo. Halo Mbak Cika, apa kabar? Kabar baik, Pak Ifik. Salam Jadi sehat. sehat ya, di situasi seperti ini sehat itu mahal. Betul. Mbak Cika, kan Ya, nama aslinya Marisa Paryasto. Pariasto. Paryasto ya, susah ya, namanya agak susah. Nggak mainstream katanya tadi ya. Tapi kok kenapa panggilannya jadi Mbak Cika gitu? Kenapa asal mulanya dari mana tuh kalau boleh tahu? Ya, dulu Pariasto itu sebenarnya nama ayah saya. Jadi dulu Papa seneng satu artis namanya Marisa. Katanya orang Hmm. Jerman malah nggak ngerti lah Marisa yang mana ini. Pokoknya Marisa. Cuman saya Hmm. nggak bisa bilang Risa, nggak bisa bilang Ica, nggak bisa bilang Lisa. Jadi bisa Oh, akhirnya Lisa, Lika, Lica, Cika jadinya. Nggak tahu, Cika. gitu aja. Tapi keren. Jadi sebutan mesra gitu ya, Cika ya. Terus dulu mana aja S1-nya di. Nah, dulu S1 gini Pak Ifik, saya dari SMA tuh udah cita-cita pokoknya harus masuk komputer, harus masuk ITB. Jadi dulu waktu kelas 3 SMA itu di SMA 2 Bandung, itu kalau sekolah saya di bawah tuh bukanya nih Pak Ifik buku-buku komputer yang baik kayak gitu, info komputer, mikrodata, virus, Oh. udah gitu pokoknya saya udah nggak konsen sama sekolah kecuali buat UMPTN. Maunya masuk elektro ITB, Hmm. informatika ITB. Ternyata nggak keterima. Informatika. Hmm. Informatika sama matematika daftar waktu itu nggak keterima, akhirnya ke elektro ITENAS. Kenapa masuk elektro? Karena ketemu Bu Yani Oh. Panigoro. Bu Yani Panigoro bilang, loh katanya ilmunya ilmu tuh fisika sama elektro. Kamu masuk elektro aja katanya. Kenapa harus informatika? Karena masuk elektro ITENAS. Mau daftar lagi ITB, udah nanggung. Akhirnya S2 S3 nya baru di ITB Pak Ifik gitu. Oke. Jadi sebenarnya pengennya masuk informatika tadinya Saya ITB. juga heran ya kan elektro itu kebanyakan laki-laki juga ya. Nggak tahu sekarang. Iya, Udah tapi benar kok eh, Pak Ifik, hasilnya programming gimana? juga kebanyakan laki-laki, perempuan kurang banyak ya. Ya yang ya kurang banyak perempuannya ya. Takut kesetrum. Soalnya dekil-dekil kita nggak sempet mandi mungkin jadi males kali ya kelihatan juga. Tapi mendingan loh daripada mesin ya jurusan mesin lebih sedikit lagi perempuannya. Iya. Iya kan? Terus dari tenas ke ITB baru S2-nya ya. S2 baru ITB, S3 baru ITB. ITB juga ya. Jadi di situ memperdalam elektro malah saya lihat bukan Elektro. informatika. Akhirnya setelah Hmm. di tenas 7 tahun, jadi saya kuliahnya 7 tahun Pak Ifik loh. Karena Hmm. 5 tahun kan di tenas tuh, susah Hmm. menyesuaikan antara saya pengennya kan software. Tapi kan di elektro Ya, banyak hardware, itu berat banget misalnya medan elektromagnetik, iya. sistem elektronika itu kan susah ya, sistem Ya, digital, yang segala boten-boten macam. aja itu ya. Aduh, itu ngulang terus 5 tahun tuh saya sekolah di tenas, 2 tahun saya ngerjain TA di ITB sama Pak Adang dulu sama Pak Oh. Agus Prasapta. Jadi saya emang sengaja dilamain 2 tahun tuh karena pengen bener-bener belajar di ITB, dibimbing sama dosen di ITB, ngerjain robotik di Hmm. ITB gitu. Jadi biarinlah 5 tahun kuliah, 2 tahun tambah bikin TA sambil bantuin bikin TA temen segala macem gitu. Jadi 7 tahun tuh kuliahnya akhirnya. Ya nggak Setelah itu apa-apa. jadi ngerti, oh kayaknya elektro asik nih. S2, S3 ya udah jadinya elektro juga. Oh, gitu ceritanya. Ketemu Mbah kita dong, Mbah itu Mbah Budi Raharjo ya. Temu Oh ya? itu Dumbledore saya itu. Itu Ah, Dumbledore saya. Itu jadi dulu waktu S2, terus mau S3, terus saya bilang saya pengen belajar kriptografi security, semua orang bilang kamu harus cari promotornya Pak Budi Raharjo. Udah, sejak itu berguru sama Pak Budi. oh, kriptografi itu spesialty Mbak Cika ya? Iya, Kriptografi. spesialtinya kriptografi security lah gitu-gitu. Jadi Kenapa ya? Kriptografi kan itu ngacak-ngacak apa? Ngacak-ngacak teks, ngacak-ngacak data lah diacak-acak sama kriptografi. rahasianya apa Kok coba Pak suka Ifik? gitu? Iya, Nah, rahasianya apa coba? Saya tuh menghindari fisika sebenarnya.
Jadi dari awal waktu SMA tuh mau masuk informatika karena nggak mau ada fisika. Oh, Fisika sama kimia saya tuh jelek. Fisika, kimia, biologi itu jelek. Cuman matematik sama bahasa Inggris yang bagus. Sama komputer. Jadi masuk elektro oh tuh gitu. nggak mau, nggak suka fisika material gitu-gitu. Akhirnya S1 tuh kan bikin robotik, S2 bikin AI kan, machine learning. S3 tuh kriptografi tuh nggak ada fisika apa Ivik, itu matematik semua. Jadi ya udah itu aja yang ngerti. Abis yang mana lagi? Hmm. Kalau yang ke arah Dan fisika, itu di atas kertas semua ya. Itu programming coding semua ya. coding Nggak sama ada matematik, lab yang. coding sama matematik Pak, itu sampai ikutan kelas matematik, sampai punya tim sama geng matematik karena matematiknya berat. Jadi dulu sama Pak Budi kita, sama Bu Intan, sekarang Bu Intan juga mau profesor kayaknya. Kita Oh, Bu. berguru. Jadi kalau teori matematiknya kita minta ke mereka karena ada hal-hal yang kita sebenarnya nggak ngerti gitu, kayak ini isomorfis nggak? Ini fieldnya bisa bisa ini nggak, bisa itu nggak, bisa di inverse nggak? Itunya secara matematik harus mereka yang proof. Nanti setelah Hmm. mereka jelasin baru kita, oh gue ngerti dah, ya ya udah kita bawa ke elektro di coding baru gitu. Oke. Jadi dasar matematiknya berat sih emang, itu harus dibantuin. Ya, justru ya matematika tuh banyak yang takut loh sama matematika itu. Lebih serem fisika Nah, Pak. terus kenapa? Fisika lebih serem. Oh, physical wisdom ya. Conditional, conditional. Oke, ada lagi yang lebih serem menurut saya sih, biologi itu serem banget. Orang Oh serem istilahnya Pak. nggak karu-karuan tuh istilah. Serem itu. Kimia juga serem. Ngafalin, ngafal mati itu susah ya. Aduh, lah. Ngafal terminologi. Oke, Mbak, setelah lulus S3, Anda kemudian berkarir dulu atau gimana tuh Oh, ceritanya? Dek, Pak Ifik tahu nggak? Makanya saya selalu bilang sama teman-teman saya kalau nggak usah S3, nggak usah S3. Nggak akan dapat kerjaan loh. Karena jadi nggak ada yang bisa bayar. Pada takut semua. Oh, Saya pikir iya, dulu, iya. wah gue S3 nih bakal di hire orang nih. Gue bakal kerja di perusahaan besar nih. Orang-orang pada perlu nih, mau pada ngasih gaji gede. Nggak ada, nganggur itu. Jadi kalau nggak dosen, nggak usah S3. Ngapain ngabisin waktu, capek, stres, dan belum tentu lulus. Pas saya Iya. lulus tuh, jadi gini Pak Ifik, pas sudah lulus, apa coba yang saya kerjakan? Dulu setahun sebelum lulus, saya stres kan, jualan jamu. Eh, Jadi jualan Jualan jamu. jamu. Jadi jualan jamu diecer, dibawa ke kampus, pakai jar gitu, ditawar-tawarin mau kunyit asam, beras kencur. Saking stresnya itu udah, tapi laku ternyata. Oke, sampai lulus. Terus, gue lulus kok gak ada kerjaan ya? Jualan jamu tetap. Jualan jamu, sampai Hmm. suatu hari teman ada yang bilang, lu ngajar coding dong buat anak SMA SMP gitu ya. Hmm. Gue ada tempatnya dulu di PCCF tuh, tempatnya Pak Ridwan Kamil dulu ada tempat komunitas gitu. Ngajar di sini aja, di tempat ini lu ngajar di sini, kasih tempat tinggal ngajar. Ya itu sejak itu awal mulanya Pak Ifik. Jadi setelah S3 tuh pengangguran, gak ada yang mau hire, semua orang takut bayar. Kayak terus ngapain ya gitu. Ya udah, akhirnya saya bikin sekolah ini, si Prokosiji ini, si Prosedur. buat Iya, iya. anak-anak ini gitu. Karena ya gitu deh, tadinya pengen pengen postdoc, pengen jadi apa ya, mungkin analis, data analisis Facebook kayak gitu, atau apa kayak jadi engineer Tesla gitu, analisisnya yang bagian riset gitu. Enggak juga, Bisa. harus cari kerja sendiri. Ya, prosedur. Jadi Anda bikin startup sendiri ya. Iya, startup kecil. Memang nasibnya jadi entrepreneur kalau gitu ya. Iya Hmm. Pak, lagian gara-gara Pak Budi juga sih bilang selalu, kamu mesti bikin perusahaan sendiri deh kayaknya, ngapain ngikut orang, katanya gitu. Oh, kalau Pak Budi mah rajanya, dia banyak banget startup yang dia buat tuh. Iya, udah nggak mau disuruh jadi co-founder, diajak tuh udah nggak mau, saya udah kebanyakan perusahaan, katanya pusing banyak pajak, Kebanyakan perusahaan. dibagiin pajak. Seru tuh, seru. Tapi memang benar, dia juga sering cerita kan, ya, yang gagal juga banyak loh Pak, kata dia bilang gitu. Dia senang banget ya berusaha gitu kan. Tapi emang kita tetap harus mencoba. Dengan startup itu berarti kita membuka jalan sendiri kan ya. Jadi ternyata sukses juga kan, Mbak Ica ya, Pak Cika. Ya lumayan lah Pak, mudah-mudahan. Saya mau kasih komentar sedikit nih ya soal yang tadi itu S3, lulus S3 ternyata susah nyari kerjaan ya, Mbak Cika ya. Nah, dan saya mau komentar kemarin itu minggu lalu ya ada narasumber saya yang bilang gini,
saya S2 saya ada 3. Katanya. Loh, kok S2-nya 3? Saya nggak mau S3, dia bilang gitu. Kenapa? Kan? Nyari suami susah katanya. Gitu dia bilang, Mbak. Di luar dugaan jawaban. Iya, pantas dulu ibu saya bilang Karena katanya katanya kamu jangan S2 sebelum punya suami katanya gitu. iya, Takut itu kali ya, takut nyangkut mungkin ya. menyeramkan rupanya ya kalau ada S3. Iya mungkin itu ya kali ya. Sebetulnya Anda juga bilang bahwa Anda tuh, Mbak Cika, itu gregetan gitu bahwa banyak banyak orang membutuhkan programmer tapi nggak dapat gitu ya. Kira-kira gitu saya pernah dapat sih apa baca di salah satu artikel. Karena coding itu rupanya tidak dikuasai oleh banyak orang yang mencari kerja gitu ya. Jadi sebelumnya apa tuh ke Pro CG itu apakah sudah ke usia muda dari anak-anak mungkin dari mana ya? Apakah dari umur 6 tahun sudah bisa? Ya, dari anak yang pengen coding deh, dari TK kalau mau juga boleh gitu. Tapi biasanya SD sampai SMA gitu. Ya, 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 ya. Niat coding itu kan sebetulnya nggak lahir begitu aja barangkali ya di anak-anak yang muda-muda gitu ya. Mungkin nanti setelah agak 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 besar sedikit ya. Karena saya bayangkan mereka juga mungkin fasilitasnya nggak ada atau tidak ada yang membimbing begitu ya. Jadi agak sulit bahwa ada orang yang dari awal udah mau coding gitu. Saya belum pernah lihat tuh kalau itu. Tapi memang bahwa coding ini merupakan salah satu pilar di sekarang ini ya. Jadi orang harus bisa coding sebenarnya. Apalagi kalau karena di sistem informasi saya lihat banyak mahasiswa sistem informasi yang takut coding gitu ya. Ya, bener Pergi Pak. dari maunya jadi manajer. Bener. Jangan saya lulus nanti manajer IT, saya nggak mau coding, biar coding biar anak buah saya gitu ya. Nah, menurut saya ini salah, salah, salah kaprah gitu ya. Nah, kembali ke prosiji dulu deh, Mbak Cika. Eh, apa yang melandasi Anda untuk membentuk prosiji? Dan singkatan apa ini prosiji? Procode CG, sorry. Procode CG ini singkatan Prokoti, apa sih? Prokoti itu programming and Hmm. code. Tapi sebenarnya sih coding like a pro sih maksudnya gitu ya. Kita emang tadi awalnya pengen programming dan coding. Jadi antara memprogram dan sebenarnya kode arahnya ke security juga tadinya. Jadi saya pikir deh kayaknya kalau ditarik ke arah situ juga bisa deh ada code-nya gitu soalnya. Kalau CG nama Hmm. panggilan lah. Eh, CG itu sebenarnya dipanggilan dari Pak Budi. Pak Budi tuh dulu pas lihat kamu suka banget coding ya kayaknya kamu suka coding sama suka kode dikasih nama code girl aja ya singkatnya CG gitu. Jadi sejak itu saya dipanggil sama teman-teman CG semua manggil CG 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 katanya gitu. Oh gitu. Ya Prof Mer juga manggil gitu CG sini kita kalau kalau main geng-geng yang deket-deket manggilnya CG. Iya makanya jadi prokot CG gitu Pak Ive. Nah Baru itu tahu. buat karena eh, saya senang anak-anak tadinya kan. Terus Hmm. ini anak-anak saya senang coding. Ini anak-anak kenapa nggak diajarin coding aja nih? Sementara ini saya udah sampai S3, semua orang nyariin programmer. Terus murid-murid saya nggak ada yang jadi programmer, bener kata Pak Ifik. Maksudnya murid saya pada kemana ya? Kok pas saya perlu programmer kagak ada gitu. Terus pas kalau saya ngajar angkatan baru, misalnya elektro atau informatika, pas saya tanya kalian kalian bisa coding nggak? Enggak. Ada mata kuliahnya ada, tapi lancar enggak? Belajar sendiri enggak. Jadi mereka tuh kayak cuman oh dikasih tugas terus cari contoh jalanin nggak pernah ada yang kayak kita zaman dulu gitu yang misalnya ah gue mau bikin virus nih gitu atau saya mau Hmm. bikin apa satu sistem akuntansi sederhana nih dengan programming Project based ya. nggak gitu Hmm. attitude-nya gitu. Jadi ah udahlah kayaknya bikin sekolah buat anak-anak tuh karena seneng lihat anak-anak antusiasmenya dan sekalian Hmm. nabung deh gitu. Dari kecil Hmm. mereka diarahkan karena kecil cepet tuh belajarnya. Kalau mereka Cepet. belajar ke yang lain kan mungkin kurang tajam ya. Kalau disuruh ke coding itu wah hebat tuh. Mereka jadi berarah kan. Jadi dari udah nyuri nyuri start dari depan. Jadi nanti pas Hmm. kerja mereka udah nggak sadar mereka gue udah punya nih skillnya semua tinggal di hire kan. Jadi saya kebayangnya oh kalau kita bisa ngajarin anak-anak kita nyuri sekitar 10 tahun 15 tahun ke depan nih. Nanti 15 tahun lagi kita udah punya generasi baru nih. Tapi ternyata di kenyataannya sih
dalam 2 tahun 3 tahun mereka udah berguna sih. Pak Budi sering nyuruh soalnya juga. Jadi banyak orang nyuruh juga, tolong dong Prokot CJ ada anak yang bisa tolong tesin coding ini nggak atau bikinin coding ini nggak? Udah jalan loh Pak Ipik itu. Jadi anak-anak Asik. udah disuruh, Udah azas manfaatnya udah jalan ya. udah jadi mereka belajar juga gitu. Keren, 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 keren. Iya, iya, iya. Dan eh, mereka itu kadang-kadang juga autodidak ya. Autodidak tuh maksudnya gini, kita nggak pernah ngajarin mereka ngetik gitu ya. Tapi ngetiknya cepat sekali gitu. Itu saya juga heran gitu ya. Dari mana mereka belajarnya gitu. Nggak ngerti kapan belajarnya juga gitu. Tapi cepat sekali gitu ngetiknya. Jadi rupanya emang anak-anak muda itu berbakat untuk mengadopsi teknologi sebenarnya secara lebih cepat ya. Jadi aku setuju banget tuh apa namanya dengan cita-cita Mbak Cika itu untuk anak muda supaya mereka lebih siap lebih dahulu. Apalagi ada zaman metaverse ini kan, di metaverse ada di depan nih, Betul, betul, Pak ya Ipik. kan? Tapi gini, ini kan pandemi nih sejak 2-3 tahun terakhir ini, itu kan waktu tiba-tiba pandemi gitu. Itu gimana mengatasi perubahan ini, Mbak Cika? Sebenarnya ya, surprisingly saya juga kaget karena gak tahu gimana ya topik ini ya, Pak Ivik ya, topik programming, teknologi, sampai robotik lah ya, sampai bahkan sampai elektronik gitu ya, nyolder atau apapun. Itu tuh dibawa ke digital atau online tuh lebih gampang loh Pak Ivik. Jadi Serius? seriously. Jadi kalau dulu kan saya ngajar online offline kan, sewa Ya. venue, terus anak-anak gelar gitu, terus didatangin satu-satu kan, datangin satu-satu, ada asisten juga cek satu-satu. Kalau sekarang malah layarnya udah di depan kan, jadi pindah layar cepet banget. Lihat anak, semua anak bisa kelihatan progresnya, semua anak bisa di-chat, semua orang kita bisa coding bareng di satu layar. Misalnya pakai Replit nih, Pak Ifik belajar Python berdua gitu, Ya. kita coding sebelahan gitu malah bisa. Kalau misalnya datang onsite kan malah laptopnya gimana nih gitu kan, beda operating system lah ini segala macam gitu, jadi malah Itu lebih, pakai pakai breakout room atau apa gimana istilahnya? malah nggak pakai breakout room kita, Enggak. jadi kita punya kelas-kelas yang kecil atau kelas yang agak besar tapi asistennya beberapa gitu ya misalnya. Terus kita pecah, misalnya kita punya materi yang udah siap tertulis maupun video, atau misalnya di spread misalnya pakai chat kan biasanya, atau sehari sebelumnya tuh saya udah bilang nih ya bahan buat besok. Nanti kalau nggak ngerti di Hmm. kelas tanya Kak Cika, tapi ini materinya. Jadi makanya selalu sebelum kelas kan suka Oke. bagi link sambil nanya, besok mau belajar apa? Kak Cika kasih materi. Besok kalau nggak ngerti di kelas langsung ditutor gitu. Mau ngapain. Ya. Jadi mereka juga walaupun online nggak kelihatan, kelihatan layarnya harus di-share tuh gitu. Kalau nggak diterorin Oh. misalnya di WhatsApp. Lagi apa? Udah sampai mana? Screenshot ya gitu. Jadi Oh, jadi mereka lebih, mereka dikasih kesempatan share screen gitu ya. Jadi bisa langsung di monitor sama ya. gurunya gitu. Betul. Hmm. Jadi semuanya harus share screen. Jadi semua asisten bakal ngawasin yang belum diurus, diurus sama yang kosong. Saya coba cek Hmm. yang ini udah belum gitu. Jadi kita sambil ngajar di kelas sambil koordinasi gitu, sambil jawab yang ini, ngeliat yang itu, emang kayak gitu. Nah, Gitu. ini yang membuat saya kagum juga, Mbak Cika, karena yang ikut training itu kan bermacam-macam ininya, levelnya ya. Ada yang masih baru mulai, ada yang sudah di tengah, ada yang programming, ada yang lain-lain gitu. Begitu ya, betul ya? Betul. Dalam satu kelas itu bermacam-macam anak gitu kan. Betul. Yang sedangkan yang dipelajari juga macam-macam. Betul begitu ya? Betul. Jadi gini, Pak Ifik, emang banyak orang tua yang nanya juga ini yang bener dong, masa dicampur semua gitu. Sedangkan anak saya aja SMP sama SMA gak bisa dibarengin, Mbak. Mbak yang bener aja nih ngajarnya gitu. Terus saya bilang, emang kita gitu dari dulu. Karena nggak pernah Hmm. berhasil, Pak Ifik. Kita tuh nggak pernah bisa, bisa bilang, yuk kita bikin kelas, bikin game. eh Berapa anak, terus stepnya sama gitu tuh nggak pernah. Pasti ada yang lebih cepat, ada yang ketinggalan. Terus akhirnya yang lebih cepat dikasih materi baru, yang ketinggalan kan juga dibantu gitu. Ya. Paling bisa tuh kalau coding camp misalnya, ya udah kita creating games ya. Topiknya memang satu, cuman mungkin game yang dibuat beda-beda. Tapi kalau Hmm. harian, itu benar-benar ngikutin anaknya aja gitu. Jadi instrukturnya yang harus context switching. Nih anak udah sampai sini, yang ini udah sampai sini. Kadang-kadang suka dikombo. Ya udah, kamu sama kamu coba bikin ini gitu.
Yang ini jago ini, kamu back end, kamu front end ya, gitu. Nah, Mbak Cika, jadi aku nggak tahu ini sengaja atau nggak sengaja, tapi itu adalah prinsip belajar dari personalized learning, ya. Jadi terbukti, padahal pesertanya banyak gitu ya. Betul. Setuju nggak? Setuju, Oke. setuju Jadi Pak. personalized learning ini justru kita ingin ke sana karena itu tadi pertama apa kita kan orientasi kita kan ke siswa ya, ke pelajar gitu ya. Bagaimana kita bisa orientasi kalau siswa itu backgroundnya macam-macam ya. Walaupun kelasnya sama ya, saya juga ada pengalaman ngajar gitu ya. Jadi kalau kalau ada 20 siswa itu ada yang sudah maju, ada yang masih nggak tahu apa-apa gitu ya. Terus kalau kita mau menyarankan satu proyek bersama seperti yang Anda bilang tadi, nanti ada yang tidur pasti kan, nggak Ya, ngerti dia soalnya dia tidak punya prasyarat yang memadai untuk cari solusi pemecahan masalah itu. Nah makanya solusinya adalah personalized learning. Itu luar biasa loh Mbak. Itu mesti ditularin ke mana-mana itu. iya, Tapi tapi untuk itu, ya, silakan, silakan. tampaknya Kenapa? nggak semua bisa nerima juga sih Pak ya. Memang harus dibuktikan dulu sih. Ya, Orang tua murid juga kadang-kadang mereka suka, ah apaan sih ini rame banget sih gitu ya. Kayak terus akhirnya pendekatannya kayaknya setiap anak harus dikasih penjelasan ke orang tuanya satu-satu. Pak, anak bapak udah sampai sini. Belajarnya saya ajarin caranya gini, targetnya ini udah sampai sini gitu ya. Tapi ya, emang ya, kalau dilihat kan kayak, waduh ini campur aduk gimana nih gitu kan. Ada apa di semuanya rame banget gitu. Padahal sebenarnya enggak juga gitu. Mereka semua ya, belajar. ya, ya. Tapi untuk ke situ juga Anda harus mempunyai apa namanya asisten asisten yang bagus-bagus juga ya. Artinya Oh, yang sejalan gitu ya, yang sejalan betul, menguasai betul, menguasai bahan materinya dengan baik gitu ya. betul, betul, Baru bisa betul, jalan. betul, betul. Dan Oke. spesifik ya. Kenapa? Dan spesifik emang dia bisa juga konteks switching, belajar Hmm. cepet sama sabar gitu ngadepin beda-beda anak kan. Approach-nya Ah, beda Pak. itu yang susah tuh sabar itu ya gimana ya kalau kita ngajar anak umur 7 tahun 8 tahun itu kesabaran itu tingkat nabi kali ya. Seneng lucu sih sebenarnya, cuman Ya, PPK iya. beda-beda ya. Ada yang nggak mau ngomong, ada yang nggak mau open cam, ada yang cuman mau ngetik aja, ada yang, pokoknya gitulah Pak. Efek PDKT-nya beda-beda lah, lucu deh pokoknya. Dekatnya beda-beda. Itu artinya kita masuk ke ranah psikologi juga ya. Artinya Ya, bagaimana kita mengenal sifat manusia untuk dia sukanya apa gitu. Dan tentunya untuk klik ke sana yang kita mau itu nggak gampang juga ya. Gitu. Sebetulnya begini, Mbak Cika, kan eh, kita kita masuk ke esensi apa namanya topik hari ini adalah apakah games itu bisa dijadikan alat bantu untuk pendidikan, gitu ya. ya, Nah, karena secara tradisional games itu sebetulnya dicurigai oleh orang tua, ya. Kalau betul. anaknya main games, mereka senang-senang aja. Tapi kalau mereka addicted, ya sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi mereka main game, pagi-pagi matanya bengkak, ya. Nah, orang tua udah mulai khawatir. Jadi Ya, mereka mulai meragukan bahwa games ini justru harus dihindari gitu. betul. Paling nggak dibatasi. Ya, ya. Ini gimana ceritanya? Dari sudut pandang Mbak Cika gimana? Oke, sebenarnya kalau secara personal, saya juga nggak main game Pak Ifik. Cuman saya main beberapa game yang kan kalau saya menganut you have to read what your kids read, you have to play what your kids play. Pokoknya kalau anaknya main apa, atau kalau sekarang ke murid ya, muridnya lagi ngomongin apa sih, lagi main apa, ikut main. Mereka lagi pakai Hmm. Roblox, main Roblox. Lagi Ya. main Stumble Guide, main Stumble Guide. Supaya bisa ngobrol sama mereka, terus ngeliat sebenarnya aspek apa sih yang mereka senang dari game ini gitu. Kalau yang game yang bikin mereka nggak tidur tuh yang kayak apa sih gitu. Jadi kita Hmm. lihat misalnya oke, Clash of Clans misalnya apa main-main pendek ya kayak misalnya PUBG. Saya juga main tuh Pacific PUBG main sama anak tuh. Oh pantas nggak bisa berhenti kayak gini gamenya begitu kan. Oh Ya, terus ya, ya. ajak main. Ada nih kelas, Kak Cika main PUBG nih. Siapa yang mau main sekarang? Yuk kita main. Terus nanti ajak ngobrol gitu. Kita bisa nggak ya bikin kayak gini gitu.
Susah nggak ya? Yuk Kak, kalau gitu aku mau bikin gitu. Jadi sebenarnya games itu kalau secara gamesnya aja kalau menurut saya Pak Ifik aspek pendidikannya itu dari curiosity sama problem solving. Jadi mereka Curiosity dan problem solving. solving. Jadi mereka tuh nggak bisa berhenti karena ada yang ngedrive mereka untuk gue harus menang, gue harus nge-solve. Ini kok gini gitu. Ya. Itu satu ya, poin satu itu adalah buat learning mungkin bukan secara coding atau apa, tapi ya kognitif Belum, dan belum. sebagainya. Belum sampai situ. Yang kedua, mungkin teamwork ya. Mereka biasa jadi bagi tugas gitu. Mereka menganalisis skill masing-masing. Misalnya, oh si dia mah bagusnya sniper, si ini mah bagusnya strategi gitu. Si ini mah bagusnya apa gitu. Jadi mereka belajar tactile membagi tugas tuh ada dari game juga gitu, selain bahasa Inggris ya. Ya, Terus ya. yang ketiga tuh yang eh, imajinasi Pak Ifik. Mereka dari situ tuh jadi, bahkan ada teman saya yang bilang, temannya Pak Budi juga tuh, apa namanya, bilang, saya masuk justru anak saya suruh main game. Karena si game itu kan membebaskan pemikiran tuh Pak Ipik. Kadang-kadang anak-anak tuh kalau udah main game, dia tuh jadi, abis main game terus jadi kayak lebih, apa ya, lebih relax terus jadi bisa mikir Critical. lagi gitu. Karena di game kan dia merdeka aja, gue mau ngapain gitu kan, nggak ada batasan, nggak ada apa gitu. Jadi sebenarnya game itu melatih refleks sama berpikir cepat Hmm. dan relaksasi sebenarnya ya. Kalau porsinya pas, itu kalau Hmm. di sisi gamenya aja. Nah kalau pendekatan dari Prokocigi, game itu dipakai buat belajar gimana caranya. Satu ya memang kita harus tahu dong game apa aja gitu. Genre Hmm. game tuh apa aja sih? 3D, 2D, cara bikinnya gimana, cara mainnya gimana. Kedua, Hmm. ya udah kita gunakan game ini sebagai eh, contoh. Kayak bisa aja, kalau di Agario kenapa ya dia kalau makan badannya bisa gede ya gitu misalnya. Itu secara teknik codingnya gimana ya? Di animasi atau gimana ya? Oh ada variabel yang harus digedein gitu. Jadi kita bawa Ah, gamenya tuh ke jadi ke masalah matematik. Terus jadi kita coba bikin yuk, bikin game bisa nggak ya kayak gitu? Flappy Bird tuh gimana ya gravitasinya? Kok dia bisa hmm. smooth ya gravitasinya? Pas dia nabrak itu kita jadinya gimana ya? Pixelnya, collisionnya tuh dilihat dari apanya gitu? Per objek atau gimana? Nah itu kan jadi anaknya mikir, oh ya gue selama ini main game tinggal main, bikinnya lebih susah Ya, ternyata gitu. ya, Nah ya. memang barrier itu jadinya nanti pada saat anaknya gini, dia main game yang susah, yang bagus, pada saat disuruh bikin game susah. Terus dia bilang, ih gue mah males bikin game, mendingan main gitu kan ya. Jadi memang Ya. approach-nya harus dari kecil dulu nih, kita cariin tools yang effortnya kecil kelihatannya udah hebat gitu kan. Jadi tuh kan bisa gerak kan. Nah, tuh karakternya bisa nembak kan, karakternya bisa makan kan. Mereka bikin yang sederhana dulu terus mereka mulai mulai pede nih. Oh, gue juga bisa bikin game. Kalau gitu gue bisa ngarang sendiri dong bikin game gitu. Kayak ada temannya Dastan di kelas tuh namanya Hafiz. Dia bikin game apa coba Paivik di Roblox. Hmm. Idenya tuh simple banget tapi codingnya aduh. Dia bikin game nampar. Jadi cuma dua orang tampar-tamparan. Cuman dia punya kayak museum isinya glove. Yang satu misalnya tamparan ini gempa, yang ini kebakaran, misalnya. Yang ini jadi ngeglitch, yang ini jadi semut, yang ini jadi monyet, yang ini jadi magnet. Itu tuh nggak berhenti berhenti. Setiap minggu tuh ada, Kak, aku bikin lagi apa sarung tangan disco. Terus gimana visi itu bikinnya? Aku bikin sarung tangan misalnya apa ya? eh Toolbox gitu. Jadi kalau ditampar tuh jadi gimana? Tapi itu Pak Ifik semua anak jadi senang main di situ. Jadi kita ikut main tampar-tamparan sambil ngeliat, kok bisa gini sih? Kok bisa bisa ada efek gimana? Ternyata codingnya dia kumpulin. Jadi si anak ini tuh mikir, saya, oh gue mau bikin eh, apa misalnya glove eh, semut gitu ya. Pada ditampar, dia jadi semut. Jadi orang mau nampar nggak bisa karena dia kecil gitu kan. Itu dia coding gitu, dia bikin. Ah, berarti Ah, dibuat ah. jadi dia jadi kecil. Terus nanti dia juga bikin misalnya kayak ada power-power yang dimana sekali nampar tuh dia kasih bar 30 detik gak boleh nampar lagi loh gitu. Supaya nggak di Oh, iya. confuse. Ini kalau nampar terus kan, wah semua orang ditamparin menang terus dong dia. Jadi dia begitu Ada nampar, batasannya ya. nah, ada Iya, iya. batasannya. Itu bagus Pak Ifik. Nah, jadi kayak game itu memang pendekatannya dari segi kreativitasnya deh. Sama apanya ya? Kreativitas. Drive-nya Setuju. itu kita bawa ke create gitu. Iya, Jangan cuman main, tapi kita coba yuk gitu. iya, iya, iya. Buat sendiri gitu. Iya, iya. Dan hasilnya juga fun kan. Jadi memang memang Ya, em, jadi memang kita kita
kenapa kenapa mengajar dengan game itu sukses? Ini bayangan saya, karena kita menggunakan bahasa mereka. Itu bahasa game yang mereka tuh suka sama game. Berarti kita memang Betul, melakukan sesuatu yang mereka suka gitu kan, itu sebenarnya kuncinya kan. betul, betul. Kuncinya itu Pak Ifik, betul. Eh, jadi memang memang kita mulai harus berpikir sebetulnya lebih serius lagi dong gunain games di pendidikan gitu ya, karena selama ini saya lihat eh, Ya, nggak tahu ya, di sekolah-sekolah masih masih mungkin tidak mengabaikan, tapi kayaknya belum mau repot gitu ya. betul. Karena tadi yang Mbak Cika bilang, aku ambil satu tarikan lagi ya, bahwa mereka tuh bagi-bagi tugas. Ada tadi ya dibilang ya, Ya, tiga tugas. Yang satu ngerjain ini, yang satu ngerjain ini, yang tapi sama-sama. Itu kan basis dari cooperative learning, Mbak Cika. betul, betul. Ya, ya. Kooperatif, bukan kolaborasi, tapi cooperative learning. Jadi mereka membagi-bagi tugas untuk tujuan yang berbeda, tapi bekerja sama. Itu kan kurang lebih ya. Betul, betul Pak Ifik. Jadi, jadi sebenarnya kalau mau dilihat lebih dalam lagi, banyak sekali komponen-komponen pembelajaran yang memang tersirat di game based learning ini gitu ya. Mereka bermotivasi, mereka kemudian apa namanya punya punya apa namanya tujuan, punya punya kreativitas, problem solving seperti yang Mbak Cika bilang itu. Terus ada satu lagi curiosity ya, keingintahuan, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Oke, itu kira-kira tarikan dari yang tadi ya. Tapi sekarang yang saya ingin tahu, startnya itu kan susah, Mbak Cika. Bahwa kalau kita berhadapan, katakanlah kita bermain Roblox gitu. Kita tuh harus menguasai menunya, instalasinya, menunya ya. Kemudian kita harus tahu cara menggunakan avatar, gitu. Nah, ini gimana cara mengatasi learning curve yang pertama ini, Mbak Cika? Nah, satu, pertama, kita punya beberapa cara ya entry buat ngajarin coding apa creating games ke anak-anak. Jadi ada dengan menggunakan platform yang udah ada, mereka belajar game, bikin game, atau pakai platform yang lebih mudah. Tapi kalau mau spesifik kayak Roblox, Roblox tuh paling susah sebenarnya memang. Ada Hmm, anak-anak yang mereka tahu udah jago aja gitu karena udah sering pakai Roblox. Tapi ada juga yang masih baru banget, mereka bahkan nggak ngerti panelnya, mm-mm, nggak ngerti cara bikinnya, interaksinya gimana gitu ya. Nah, itu ya dikasih tahu aja, tapi begitu mereka tahu itu kayak ngajarin mobil deh, begitu tahu misalnya setirnya gini, gas, rem, kopling, udah deh langsung nyetir muncul. dia, langsung jumping gitu kan. Iya, Eh iya, iya. ya, jadi memang nah sebenarnya sih ada satu cara lagi Pak Ifik. Kenapa gitu ya? Kenapa kita di kelas Prokoci ini kita cenderung eh, ada kelas yang rame-rame gini? Karena kan itu kan dengan anak-anak yang ramai gitu kan mereka sebenarnya eh, ini tipe anak yang mau masuk kelas ini tuh tipe yang mereka juga observasi yang lain gitu. Jadi walaupun dia diem, jadi ada Mm-mm. yang memang aku pengen masuk kelas soalnya pengen ada temennya. Dia malah senang denger teman-temannya rame. Terus mereka suka Oh, dengerin, Kak aku pengen belajar yang kayak dia. Kok dia bisa bikin gitu sih Kak? Aku juga mau gitu. Jadi emang sengaja dibuat supaya nih anak yang lain biar lihat benchmark marking nih teman-temannya bikin begini nih. Kamu ada ide atau pengen collab nggak gitu. Jadi nanti kalian juga bisa belajar gini, tapi harus belajar yang ini dulu. Jadi mereka biar bisa ngelihat gitu ya arahnya kemana. Nah, satu cara juga adalah di kelas itu dikumpulin Pak Ifik. Jadi yang kayak tadi Pak Ifik bilang, tadi kan kalau itu kan main game ya, kerjasama. Ini hmm. bikin game gitu. Jadi ada satu anak yang emang dia seneng bikin bikin tokoh gitu, bikin animasi. Jadi saya kayak gua mah pengennya bikin tokoh dianimasiin. Ada yang satu senengnya bikin terrain gitu, misalnya gedung-gedungnya segala macem. Ada yang satu tuh seneng bikin idenya. Terus mereka digabungin di satu Roblox. Jadi yang satu bikin gedung, yang satu bikin tokoh, animasi, yang satu bikin cerita, yang satu bikin coding. Udah, itu anteng tuh. Jadi, Suruh-suruhan. Ntar kamu yang itu ya, nanti kamu gini gitu gitu gitu. Kita pantau. Oke, udah sampai mana? Bisa. Oke Kak, kita mau bikin lomba taekwondo. Nanti scoringnya gimana? Pemainnya nanti spawn di tengah. Terus mereka kita mau bikin berapa berapa arena nih? Tiga apa satu aja? Satu aja dulu kita tes. Kamu bikin animasinya, gerakannya ini. Saya bikin scoringnya gitu. Oke, kalau gitu saya bikin arenanya gitu. Nah, hmm, kalau kerja sendiri-sendiri mereka cenderung mandek kan karena saya cuma bisa gambar gitu kan. Saya cuma bisa kode nggak bisa gambar. Yang satu, nah begitu digabung mereka jadi punya
common common ini kan apa Common interest. iya Ya, common interest. common Nah, goal juga. sambil mereka kerjasama, si anak-anak lain ini saling belajar. Jadi nanti Ya, yang ini jadi, oh codingnya tuh gitu. Yang satu bilang, oh yang gambar tuh gitu gitu. Jadi mereka juga secara skill upgrade lah. Jadi saling saling belajar ya. gitu. Betul, Pak Ifik. Itu namanya interaksi ya, Betul itu. saling berinteraksi ya. Ya. Dan setahu saya yang kehebatan apa game space ini mungkin contohnya mungkin yang paling sederhana Roblox ya, bahwa orang bisa membuat game untuk dimainkan oleh orang lain tadi ya, seperti tadi ya. Betul. Jadi nggak cuma begitu aja, tapi mereka bisa bersama-sama membuat Iya, game, kemudian game itu bisa mainkan. di apa disuruh orang lain untuk memainkan game itu. Betul ya? Nah, sedikit sedikit ini kalau kalau kita bicara Roblox itu ya, itu kan ada segi komersialnya juga ya. Saya ingat banget Mm-mm. eh Dastan pernah minta uang gitu ya untuk beli Robux apa namanya? Robux. Roblox ya, Roblox. Robux itu itu apa sih semacam Mata uang uangnya Roblox ya. Roblox, mata uangnya Roblox ya. Jadi di situ ada monetisasi juga. Jadi sebetulnya memang kita harus hati-hati ya, ada plus minusnya Betul. ya. Tapi di situ berarti ada kemungkinan untuk mengkomersialisasikan produk yang kita buat sendiri. Betulkah itu? Betul, Pak Ifik. Jadi anak-anak Gimana? itu bisa mendapatkan Robux kalau dia misalnya jualan desain, Pak Ifik. Misalnya bikin kaos, bikin celana gitu ya. Itu bisa dia jual, misalnya dijual 1 Robux, 2 Robux gitu. Atau bikin game, orang banyak yang mau ada harganya dan berapa mereka bisa dapat uang juga. Walaupun memang yang saya sampai riset waktu itu, ini sebenarnya Roblox tuh gimana sih secara hierarki, terus se-fair apa sih mereka memberikan kesempatan usernya untuk mendapatkan uang gitu ya. Ya ada dark side-nya lah, tapi setelah saya riset itu, saya pikir oke lah. Anak-anak buat bisa lah main Roblox, tapi jangan sampai dieksploitasi, soalnya memang ada eksploitasinya tuh di Roblox. Jadi Ya, ada programmer-programmer besar yang menggunakan anak-anak untuk coding, membuat konten, tapi duitnya buat mereka gitu. Jadi ya, kita sih memutuskan, oke lah anak-anak diarahkan untuk menggunakan ini untuk collab dan bikin game aja, tapi nggak usah terlalu konsumtif lah, atau nggak usah ngoyo cari Roblox lah gitu, nyantai aja gitu. Creativity-nya aja kita pakai platformnya aja untuk membuat gitu ya. Untuk create, gak usah terlalu berharap cari ya, duit atau apa gitu di situ. ya. Itu Ya, kan. artinya kita kita tetap harus waspada gitu ya. Di sini Oh, ada security-nya. Kemudian juga bahwa pelanggaran ini juga mungkin ada ya pelanggaran apa eh, eh, data pribadi atau apa gitu ya. Itu masih masih bisa bisa terjadi juga di permainan-permainan seperti itu ya. bisa Jadi bisa. memang kita harus harus mendampingi terutama mereka yang muda-muda gitu ya bahwa eh, kita tidak boleh eh, terjerat dengan hal-hal yang Betul, eksploitasi tadi gitu. betul. Jadi memang ada sisi negatifnya, tapi sisi positifnya sangat banyak gitu. Jadi kita kita tentunya di mana-mana sebenarnya ada selalu Betul. positif, ada negatif ya. Nggak mungkin kalau positif semua juga nggak mungkin. Tapi kita jangan berpikir seperti itu. Kita berpikir untuk kemajuan kita sendiri ya, teknologi abad ke-21 ya, bahwa kita nanti menuju metaverse gitu ya. Kira-kira mumpung saya tadi ngomong metaverse, ada kaitannya nggak game based learning ini ke arah metaverse gitu? Nah, betul Pak Ifik, ini pas banget. Soalnya banyak yang nanya kan, orang tua murid, teman-teman nanya, metaverse tuh gimana sih sebenarnya gitu. Terus saya bilang, yang paling gampang tuh kalau misalnya mau ngebayangin metaverse tuh paling deket Roblox deh. Roblox tuh Hmm, deket sama metaverse. Metaverse tuh kan sebenarnya kayak kita experiencing a new world kan. Jadi universe-nya kayak misalnya gini, sebenarnya bukan berarti bahwa semua interaksi kita jadi kayak di Roblox gitu. Kayak misalnya Pak Ifik mau ke bank gitu misalnya. Nggak berarti jadi cuman ada avatarnya Pak Ifik, terus Pak Ifik datang ke teller terus ngambil uang gitu. Bukan cuman sekedar itu, metaverse itu memang benar kita menjelma menjadi si tokoh yang di situ kan di metaverse-nya, dan kita bisa interaksi jual beli. Kayak kemarin kan ada, Pak Ifik udah lihat belum yang gereja metaverse? Jadi kita bisa masuk ke gereja. Jadi gerejanya tuh ada gereja,
ada panggungnya, terus ada yang ngasih khotbah, terus kita bisa datang aja gitu. Jadi kita bisa experience, oh masuk gereja tuh kayak gini di metaverse. Kita Hmm. punya avatarnya gitu. Terus Iya, iya. mungkin kan nanti akan banyak gitu. Mungkin kantor pajak jadi metaverse gitu ya. Kita mau bayar pajak atau misalnya mau perpanjang paspor atau misalnya mau ke transaksi apa gitu atau nonton musik, mungkin bentuknya udah kayak gitu. Kita pakai pakai avatar-avatar. Nah, di Roblox itu kayak gitu. Kita bikin kayak world yang bisa jualan, terus bisa bikin klan sendiri gitu misalnya. Terus Hmm. bisa bikin nge-build sesuatu penjualan, misalnya ada beberapa tim gitu ya. Dia bisa kumpulin skor, bisa kumpulin apa ya, harta benda dan sebagainya gitu. Ada skor papan skor segala macam. Itu deket tuh. Jadi anak-anak tuh sebenarnya udah lebih apa ya, lebih kebayang gitu dengan metaverse. Hmm. Sementara orang-orang yang kayak kita mah apa sih maksudnya gitu ya, belum kebayang. Belum kebayang. Ya, Ya, ya. belum Mereka lebih kebayang. gampang memahami, mengerti Nah, apa yang dimaksud barangkali ya. Jadi iya, jadi mereka lebih eh, one step ahead, satu satu langkah lebih lebih siap, duluan. betul, lebih siap mereka. Oke. Jadi ya positif banget gitu ya kalau kita menggunakan game based learning ini. Banyak sekali hal-hal yang tadi kita kita bicarakan sebenarnya secara nggak sadar ada motivasi ya, cooperative learning segala macam. Terus ada peran, ada yang jadi ini, jadi itu bermain peran mereka ya. Kemudian pemecahan masalah, problem solving, dan kemudian ada tentunya kita bisa menitipkan sesuatu di situ ada sains, teknologi, kemudian ada apa namanya engineering, terus ada matematik juga di situ ya. STEM itu tadi ya, STEM. Ada juga art katanya, seni juga bisa dititipkan ke sana. Dan kemudian interaksi sosial tadi juga udah jelas ya antara mereka-mereka walaupun mereka mereka itu bisa melihat temennya yang bekerja seperti apa, mereka bisa meniru barangkali ya, bisa nanya juga nantinya kan. Jadi ada interaksi sosial gitu. Kayaknya kayaknya cukup bagus ya. Artinya artinya kita melihat bahwa game based learning ini kita bisa membuat instructional design. Jadi instructional design ini kita kemas dengan game karakteristik game yang kita pilih, apakah itu Minecraft atau Roblox atau apapun Betul. dia, Gather Town seperti itu. Kemudian kita memprosesnya. Tentunya di situ ada ada apa namanya dalam proses itu kita bertujuan untuk ada asesmennya barangkali ya, kemudian ada feedbacknya, kemudian ada macam-macam sehingga bisa memberikan output yang kita inginkan gitu dengan game business ini. Nah, Betul. berarti Mbak Cika kita harus encourage banyak orang untuk eh, mulai berpikir bahwa games itu patut di apa namanya mulai ditempatkan di SD, SMP, SMA barangkali ya oleh guru-guru ya. Tapi tentunya implementasinya sulit karena mereka juga harus belajar dulu gitu ya bagaimana cara menggunakan games ini dengan baik sehingga nggak salah tujuan. Betul. Betul. Tepat, Pak Ifik, tepat. Nah, kira-kira ada harapan nggak bahwa sekarang sudah ada belum sekolah yang menerapkan game space ini secara formal gitu, bukan 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 non formal tapi secara formal. Kayaknya belum ya, saya Belum ya, nggak Pak tahu. Ifik? Belum. Belum. Belum ya. Belum. Belum. Soalnya Hmm. gini, Pak Ifik, satu step lagi. Jadi kalau di sekolah itu kan sebenarnya yang berat itu gurunya kan harus, kalau kemarin pandemi gurunya jadi harus bisa pakai tools IT kan. Mereka Ya, harus tahu gimana pakai Zoom, pakai ya, Trello, dan lain sebagainya misalnya gitu. Nah, kalau mau ngajarin game secara formal di sekolah, gurunya harus main game kan berarti. itu Gurunya dia. harus main game. Bukan cuma tahu, harus main game. Jadi kayak misalnya di Harus sekolah main petak umpet, gurunya ikut main petak umpet. ya, Main gobak sodor biar tahu. Lompat tali, lompat tali gitu. Harus ikut, itu yang susah Pak Ifik sebenarnya. Jadi paling ya, gampang ya, tuh masuk ke geng komunitas anak-anak worldnya mereka tuh dengan kita menjelma jadi mereka. Jadi saya ya, juga harus punya akun Roblox, harus punya akun apa game apa supaya bisa ngomong sama mereka gitu. Supaya ya. sekedar cuman bonding aja supaya bisa 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 deliver Kita materinya gitu. kita bicara dengan bahasa mereka, itu kan Betul, kata-kata betul. lainnya. Harus jadi temennya pair gitu ya. Kalau misalnya Hmm. kayak zaman dulu guru sama murid jadi susah, ada barrier kan. Tapi kalau udah satu frekuensi, satu geng, ah itu asik tuh.
jadinya lebih, dan mereka bisa bantu kita untuk ngejar juga. Misalnya mereka bilang, Kak nggak gitu, kalau mau gini gini gitu caranya. Misalnya, Hmm. Ini kok bisa sih punya barang ini di Roblox tapi nggak bayar? Bisa Kak, caranya gini gitu, nggak usah bayar. Ini ada yang gratisnya, ngapain bayar ke Roblox gitu? Oh iya bener juga ya gitu kan. Jadi Iya, dengan iya, ngobrol sama mereka jadi lebih itulah, lebih lebih gampang iya, gitu delivery materinya juga. iya. Ya, saya baca yang terakhir itu kurang lebih membernya udah lama juga sih, 150 jutaan gitu ya. Ya banyak sekali Luar Roblox. biasa sekali. Apa namanya? Worldwide. Jadi kan dan di Indonesia juga ini cukup populer gitu ya, Roblox ini. Betul. Eh, jadi sebagai yang terakhir nih Mbak Cika, di ProCode CG itu ternyata juga ada banyak ya, ada yang untuk kids, ternyata ada juga yang buat orang tua ya, buat mama, betul Ada, ya? ada coding mom. Tapi Coding coding for mom mom. itu gak jalan udah lama sih, gak tahu. Pandemi ini kayaknya rebutan laptop juga, jadi mamanya nggak bisa coding kayak gitu. So, saya tahu kesalahannya di mana. Gimana Pak Ifik? Karena papanya nggak ikut tuh, mamanya doang. Papanya udah pada jago sih Pak, biasa aja. Habis Mbak Cika bikinnya buat mama doang, oh, papanya kemana? Terlantar itu nggak boleh, makanya nggak ada. Iya juga kali ya. Iya, iya. Tapi fun. Jadi apa namanya? Congratulations untuk Procode CG ya, yang menurut saya sebagai startup yang berpotensi untuk sangat maju ya. Untuk itu baru baru di Bandung aja kan ininya kan startupnya belum 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 menyebar ke Indonesia barangkali ya. Belum. Soalnya Hmm. susah Pak, bentuknya aneh, agak susah. Oh, justru yang susah itu yang bakalan apa namanya maju ya. Kalau yang gampang-gampang banyak yang bisa, Mbak. Oke, ada ini nggak apa kita eh, apa namanya eh, bukan konklusi tapi saran akhir gitu gimana caranya supaya supaya games itu betul-betul bisa dilirik sebagai tools untuk pendidikan gitu, Mbak Cika tentunya. Oh iya, iya ya, agak susah ya sebenarnya. Eh Hmm. Sebenarnya gini, yang susah itu kita menjelaskannya ke yang nggak pernah menggunakan Paivik, itu yang Oke. susah. Hmm. Ya kan, gimana ya? Jadi Hmm. kalau selama ini sih yang saya lakukan itu misalnya nih bicara sama orang tua yang, oke anak saya eh, dia ngerti gitu ya ada game dan lain sebagainya. Itu nantinya yang dilaporkan ke orang tua tuh, oke, anakku sekarang bisa apa gitu. Itu dikonversi jadi misalnya, ini Pak, dia punya kemampuan, udah bisa misalnya secara technical gitu ya, dia udah ngerti tentang looping, tentang function, tentang conditional, tentang apa namanya rekursif, tentang ini dan itu. Jadi secara teknisnya dijelasin gitu, tergantung pemahaman orang tuanya. Terus nanti mereka misalnya nanya, eh, emang kenapa bisa main game jadi belajar looping misalnya gitu. Iya Pak, kalau saya main game misalnya dia menanam padi gitu atau memanen sesuatu atau nembak atau apa itu kan harus ada perhitungan kan. Ada syarat-syarat di mana dia berulang. Kalau dia jalan sekian kali dia udah sampai di mana, kalau dia mundur dia jadi di mana. Itu kan itu juga dia belajar apa spasial juga gitu kan ya, temporal juga gimana. Nanti orang tuanya, oh iya ya, jadi di game tuh bisa gitu ya. Iya Pak, game itu kan, atau Bu, itu kan bukan cuma sekedar dia jalan di dalam game ya, tapi ada interaksinya, Ya, terus ada deteksinya gitu kan, ya. ada Di situlah evaluasinya, ada pembelajaran, ya evaluasi feedback ya segala macam. Ya, tuh feedback betul itu Pak, yang mereka nggak tahu ya. tuh agak susah kalau nggak experience sendiri gitu ya. Oke, Mbak Cika, terima kasih banyak atas waktunya yang tentunya sangat berharga ya. Senang senang Terima bisa kasih Pak Ifik. senang bisa berdialog dengan Mbak Cika dan nanti kapan-kapan apa kita ketemu ya di Bandung ya di Bandung. Pak Ifik siap. Dari awal orang Bandung ya, Mbak Cika itu orang Bandung apa orang Sunda atau gimana? Boleh tahu? Papa, Papa Solo, Oh Solo, Mama iya. Bandung. Oh jadi papanya yang ke Bandung gitu ya? Ya, tapi keluarga Papa sekarang di Bandung semua. Jadi dari lahir tuh banyak di Bandung. Jadi dari Bandung ke Hmm. Bali, ke Jakarta, ke Hmm. Padang, terus ke Bandung. Oh, Tapi ke tugas. Padang saya nggak ikut.
Papa kan dulu Telkom. Oh, Jadi di saya Thailand. pindah gitu. Jadi pas pindah ke Padang, tapi saya udah nggak mau pindah karena udah males capek dibawa pindah terus. Jadi mau di Bandung aja gitu. Oh, nggak rugi loh, nggak ikut ke Padang. Makanannya enak-enak di Iya, situ. enak-enak sih sempet ke sana. Oke, Mbak Cika sebagai yang terakhir kita kasih salam kompeten ya. Biasanya kita hitung nih ya. Oke, Ya. salam Kompeten. kompeten. Thank you, Mbak. Sampai jumpa lagi.